Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku hari ini? Doa saya saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan baik-baik saja. Sama seperti jiwa dan roh saudaraku baik-baik saja dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan dengarkan saat teduh dari GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu kepada kami hari ini. Sungguh kami bersyukur menjalaninya bersama dengan Engkau, dengan firman-Mu yang menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Tetapi selama bersama dengan Engkau, kami tahu selalu ada jalan dan penyertaan dan pemeliharaan daripada-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, berkati kami hamba-Mu Tuhan dan juga umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera membaca Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kembali kita membaca kitab Amsal ini, merenungkannya, dan kita percaya ada banyak berkat dari kitab Amsal ini, memberikan kepada kita hikmat, bijaksana, kepandaian, kecerdasan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kali ini mengenai hubungan orang tua dengan anak-anak. Ya, kita belajar supaya jika saudara adalah orang tua, pakailah ini menjadi bekal buat saudaraku mendampingi anak-anak saudara. Jika saudara adalah seorang anak yang masih milik orang tua, saudaraku, pakailah ini supaya kita dapat belajar dari pengalaman kita bersama kedua orang tua kita. Ya, kita tahu semua yang sudah kita alami itu bisa kita terapkan kepada anak-anak kita nantinya dan juga menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, judul yang saya akan sampaikan adalah mendengarkan didikan dan tidak menyia-nyiakan ajaran. Saudaraku, kelima panca indera kita ini adalah sumber dari semua pengetahuan yang kita bisa dapatkan ya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi pengetahuan menolong kita untuk bisa melewatinya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu dari panca indera kita yaitu pendengaran kita. Pendengaran. Kalau dari penglihatan kita bisa mendapatkan perkiraan, ya, kira-kira orang ini mau ngapain ketika kita melihat dia melakukan sesuatu, ya, tetapi hanya dari pendengaran kita bisa menemukan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Saudaraku sekalian, saya kasih contoh misalnya mata melihat rotan yang ada di tangan. Ya, melihat rotan itu sebagai sebuah hukuman dan disiplin. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pendengaran akan membuat kita memahami. Ya, memahami apa? Memahami kenapa? Apa yang dilakukan itu, mengapa dilakukan. Kita bisa memahami mengapa hal tersebut dilakukan atau diberikan. Hal yang paling berharga yang dapat diperoleh dari seorang anak sejak ia kecil adalah didikan ayahnya dan ajaran ibunya. Nah, dalam didikan sang ayah terlihat sepertinya memang lebih keras. Ya, lebih keras dan berdisiplin. Terkadang nasihatnya pun terdengar seperti sebuah kemarahan. Ya. Namun bagi yang sudah melewatinya, mereka akan sangat berterima kasih buat didikan sang ayah. Disinilah pentingnya ya peranan seorang ibu dalam mendampingi proses didikan terhadap anaknya. Di saat seperti inilah seorang ibu datang dengan pemahaman dan pengertian, mengajar dengan memberikan alasan serta tujuan mengapa didikan itu dilakukan. Ya, penting sekali kerjasama antara seorang ayah dan seorang ibu. Ya, dari ayah kita dapat didikan, disiplin, mungkin sedikit keras ataupun keras,
tetapi dari ibu kita mendapatkan pemahaman mengapa hal tersebut dilakukan. Nah, kiranya kerjasama ini menjadi peran yang penting buat setiap rumah tangga, keluarga. Nah, sebaliknya saudaraku sekalian, anak yang bertumbuh tanpa didikan dan ajaran, ya, anak tersebut saudaraku sekalian akan menjadi liar tanpa aturan. Ataupun termasuk didikan yang salah dan ajaran yang salah. Anak itu menjadi liar tanpa aturan. Tidak dapat dipungkiri, saudaraku yang dikasihi, bahwa banyak juga anak-anak yang mengalami trauma dan kebencian kepada orang tua, ya karena kesalahan dalam mendidik dan mendisiplin anak-anak mereka. Banyak, ya. Tetapi saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang tua di Efesus pasal 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, ya. Jangan bangkitkan amarah, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudaraku, kiranya dalam perjalanan waktu, setiap anak, ya, yang belajar dari didikan ayahnya dan ajaran ibunya, mereka bisa bertumbuh dalam kedewasaan dan dalam kematangannya berpikir. Ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Setiap orang tua dianugerahkan kepada mereka setiap anak. Begitu juga setiap anak adalah anugerah bagi orang tua mereka. Tidak ada yang sempurna, tetapi berbahagialah yang masih memiliki orang tua. Ya, kita masih dapat merasakan, memiliki seperti apa orang tua itu. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yusuf dan Maria ketika mendidik Yesus kecil. Ya, bagaimana mereka mengajar, mendidik Yesus kecil, dan Yesus bisa bertumbuh, berkembang sampai Yesus siap menjadi berkat bagi dunia ini. Saya baca di Lukas pasal yang kedua, ayat 51 sampai 52 demikian. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yesus pulang bersama kedua orang tuanya ke Nazaret. Perhatikan. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Walaupun Yesus sudah punya hikmat, kepandaian, kecerdasan, tetapi dia tetap menundukkan diri, dia hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, perkara apa? Perkara seperti apa kata malaikat itu tentang Yesus, dia simpan semua itu. Ya, tentang apa yang terjadi pada Yesus nantinya, dia simpan semua dalam hatinya. Ya, dan Alkitab katakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Waduh, begitu indah kisah kehidupan bagaimana Maria dan Yusuf mendidik Yesus kecil. Ya, Yesus bisa bertumbuh dalam segala hal, bertambah besar fisiknya, ya bertambah besar hikmatnya, dan juga bertambah besar rohnya, spiritnya, pengenalannya akan Tuhan juga semakin bertumbuh. Dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya percaya saudaraku, suatu saat kiranya kita sebagai orang tua akan mendengar dari mulut anak-anak kita bahwa mereka bangga memiliki diri kita. Mereka bangga, mereka pernah memiliki diri kita sebagai orang tua yang pernah mendidik dan mengajar mereka. Nah, kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, entahkah kita sebagai orang tua, mari kita belajar cara kita mendidik dan mengajar anak kita. Ataupun sebagai anak, ya kita tidak memiliki orang tua yang sempurna, tetapi selesaikan masa didikan dan ajaran itu. Pasti satu waktu kita akan dewasa, kita sudah siap meninggalkan mereka, ya hidup dalam kemandirian kita. Saya percaya itu adalah waktu yang paling sempurna, di mana kematangan kita dalam berpikir, ya kematangan jiwa kita dalam mengambil setiap keputusan, dan itu akan sangat menolong kita
sebagai anak-anak dalam menjalani kehidupan, mengambil setiap keputusan, langkah, dan pilihan-pilihan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik saudara sebagai orang tua ataupun saudara sebagai anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat hari yang Engkau beri kepada kami, buat setiap renungan yang Engkau sudah perdengarkan melalui hamba-Mu, dan biarlah ini menjadi peringatan buat kami baik sebagai orang tua ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan setiap orang tua hikmat, akal budi dari sorga, supaya kami dapat mendidik anak kami dengan baik dan memberikan ajaran yang sehat kepada mereka. Biarlah Tuhan Yesus, kami tahu sebagai orang tua banyak yang tidak sempurna. Tetapi biarlah setiap orang tua juga mau belajar dari Engkau ya Tuhan, menjadi orang tua yang bijaksana, sehingga ketika mereka mendidik, mendisiplin, mengajar anak mereka tidak sampai sakit hati, tidak sampai kecewa kepada mereka. Kami berdoa juga buat setiap anak-anak yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, kiranya ingatkan mereka ya Tuhan, untuk mereka tetap setia mendengarkan didikan dan nasihat orang tua mereka. Sebab satu waktu mereka pasti akan meninggalkan orang tua mereka, dan saat itu adalah saat yang paling baik. Mereka sudah matang dalam berpikir, mereka sudah matang dalam mengambil setiap keputusan dan pilihan-pilihan dalam kehidupan mereka, sehingga dimanapun setiap anak-anak berada, mereka jadi berkat buat banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, hamba berdoa kalau mereka punya pergumulan ya Tuhan Yesus, sebagai orang tua, Tuhan punya pergumulan soal ekonomi, soal nafkah, pekerjaan mereka, Tuhan bukakan jalan, berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya berkat itu ya Tuhan mereka bisa pakai dalam memberkati anak mereka, studi anak-anak mereka dan masa depan anak-anak mereka. Dan kiranya setiap anak-anak juga mereka yakin ya Tuhan, ada Engkau yang memelihara hidup mereka. Biar mereka tetap setia ya Tuhan, mendengarkan kesempatan untuk mendengarkan didikan dari orang tua mereka dan ajaran dari orang tua mereka. Sehingga satu waktu Tuhan, mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak akan pernah hilang. Masa depan yang Engkau siapkan buat mereka digenapi dalam hidup mereka. Kayak berdoa kalau mereka ada yang sakit ya Tuhan, Kau jamah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan, kesehatan, pemulihan dialami oleh mereka, keluarga lepas keluarga yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat hari yang Tuhan beri, kami boleh mendengarkan saat teduh seperti hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus menyertai kami, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.